Fajar tahu. Kebetulan tadi kan dibahas soal yang kegiatan yang di Tompok Bulu itu kemarin saya sempat ikut yang di Tompok Bulu. Di sana itu kan diadakan di tahun 2023 bulan Agustus kalau nggak salah ya. Saya sudah sempat muat di media online Fajar. Di situ memang sih agak seremonial, cuma di sana disampaikan bagaimana anak-anak yang di pelosok itu mengenyam pendidikan, kemudian mengenai perekonomiannya juga ada dibahas di sana, dan bagaimana juga anak-anak dan perempuan serta kaum disabilitas untuk diikut sertakan di setiap momen kegiatan meskipun berada di area Terbon Maros. Nah, kemudian selain itu juga baru-baru ini kami juga memberitakan soal anak di bawah umur yang dilecehkan mungkin. Nah, beberapa kasus itu di Maros sangat banyak akhir-akhir ini yang terjadi. Warga luar kemudian tempat kejadiannya itu ada di Kabupaten Maros. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu mengikuti di acara yang Tompok Bulu itu, Tompok Bulu ya namanya tadi ya. Itu sempat interaksi dengan peserta, menanyakan. Kita menulisnya saja sebagai sebuah hard news begitu atau kita wawancara dengan warga? Hard news. Ada dialog dengan yang lain-lain? Enggak ada. Saja kami di sana kan sempat menginap ya satu hari ya kan. Oke. Menginap tahu ah. Bukan jauh ya. Iya. Fajar tahu, iya. Nah, maksudnya adakah yang berbeda, adakah semacam penekanan pada kunjungan itu berkaitan dengan pengayaan konten tulisan tak? Ada yang baru atau ada yang sekadar hard news begitu? Sekedar hard news dan tapi ini pertama kali kalau saya pribadi ikut di daerah Maros dan tidak satu hari. Tidak bikin semacam reportase begitu tentang enggak ya? Oke. Iya. Iya, foto tahu ah. Nama dan ini medianya supaya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asisa dari media TVRI. Oh, TVRI. Ya Pak, setelah pelatihan inklusi tahun kemarin, saya meliput terkait waktu itu masih magang atau apakah sudah? Saya sudah kerja. Oke. Saya meliput terkait warga yang kurang mampu. Jadi ada orang tua, sudah nenek-nenek, dia tinggal bersama dua orang anaknya. Nah, yang satu anaknya itu dia ODGJ, dan yang satu anaknya dia punya penyakit yang tidak diketahui medis, Pak. Ya, saya liput terkait itu. Apa yang berbeda, apa yang unik, apa yang istimewa dengan konten liputan tak itu? Jadi Pak, di sini si nenek santai kita. Ini dia sebagai tulang punggung, Pak. Dia menghidupi kedua anaknya ini, yang satunya ODGJ, yang satunya punya penyakit yang tidak diketahui medis. Nah, dan tiap malam dan tiap hari itu Pak, anaknya yang tidak diketahui medis, dia selalu kayak kalau misalnya datang lagi penyakitnya, biasa dia katanya siram dirinya pakai air panas. Ya, sering berteriak-teriak. Itu Pak. Itu dibuatkan video ya atau dia tulisan? Video Pak. Video ya. Iya, video. Oke. Dan ini Pak juga kondisi rumahnya ini, si nenek itu tidak memadai Pak. Rumahnya itu kecil, terus banyak yang bocor atapnya. Oke. Setelah divideokan itu ada follow up dari mana begitu, ada yang nonton kah kemudian dihubungi Ki? Iya, saya follow up ke dinas sosial Pak. Nah, sebenarnya mau diperbaiki rumahnya, tapi karena itu tanah bukan tanahnya. Ya, bukan tanahnya. Sama ini juga Pak, si orang tua ini dia meminta agar anaknya ini bisa dibawa ke rumah sakit lah. Oke. Iya.
Oke, Asisa, thank you. Terima kasih banyak. Iya, ya. Tepuk tangan saya dulu. Jangan gitu, tepuk tangan tahu dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kami dari Metro TV, Pak. Iya. Pengalaman kemarin itu tahun lalu kalau nggak salah di Toko Bulu. Di sana kita meliput kegiatan inklusi. Oke. Terus kalau tidak salah itu peluncuran 12 desa inklusif, Pak. Di sana, Pak. Peluncuran ini menyebutkan desa kemudian mengundang para pihak dari desa yang disebut toh. Jadi memang itu para pihak dari desa, Iya. terus ada juga yang dari luar itu, Iya. yang dari Australia. Iya. Yang membawa materi di sana. Terus memang di sana itu, Pak, masih desa tertinggal itu, Pak. Yang mungkin sangat pemerintah harusnya Iya. berperan aktif untuk membantu mereka yang di sana, Pak, khususnya itu jalur menuju desa itu, Pak, sangat ekstrim kayaknya. Ekstrim, ya. Di pemberitaan kita sempat video kan, kemudian buat berita. Sempat, Pak. Diberitakan. Saya sempat kirim juga ke Metro TV, Pak. Rilis. Bukan, Pak, perjalanan mulai dari kita berangkat sampai balik dari sana, Pak. Iya, maksud saya apakah dengan pemberitaan itu ditayangkan? Tayang deh kalau nggak salah, Pak. Tapi Kalau nggak salah. TV lokal itu. Lokal. Yang penting ada link, ada produknya tuh, ada linknya kalau bisa. Nanti saya cari, Pak. Iya. Tidak yakinnya. Saja, Pak, karena saya agak lupa, Pak. Iya, oke. Makasih, Pak. Masih banyak. Ada lagi teman-teman sekalian? Iya, Nurul, ya. Iya. Setelah latihan inklusi tahun kemarin, saya sempat menulis kembali terkait dengan seorang siswa SMA penyandang disabilitas yang berhasil mendapatkan juara 1 pada ajang Duta Anak Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, ini kan sangat luar biasa sekali, Pak, di mana seperti yang kita tahu kalau misalnya penyandang disabilitas itu mereka biasanya cenderung minder karena memang pandangan orang-orang di sekitar, di lingkungan mereka itu cukup bagaimana ya, semacam sedikit menghakimi begitu ya, Pak. Dan diceritakan bahwa namanya ini Salwa Rifkah Akila, yaitu kecelakaan dan harus diamputasi dan kemudian kakinya itu digantikan menggunakan kaki palsu, Pak. Jadi kemana-mana dia bersekolah, kemudian dia beraktivitas itu harus menggunakan kaki palsu. Dan luar biasanya dia tidak putus asa, Pak. Dia mencoba untuk membuktikan bahwa walaupun dia mempunyai keterbatasan, walaupun dia punya keterbatasan, dia juga ternyata bisa berprestasi. Iya, tahu. Terus dia juga berharap kalau prestasinya ini bisa membuat mamanya bangga ya. Tentunya orang tuanya kan biasanya kalau penyandang disabilitas itu mereka ya seperti mengasihani begitu ya, Pak, apalagi orang tua kan kepada anaknya. Dan setelah dia membuktikan bahwa dia berprestasi, mamanya pun semacam bangga begitu ya, Pak. Lokasi tadi mana lokasinya? Lokasinya dia di Maros, Pak. Desa kelurahan. Nanti share linknya ke panitia ya nanti. Iya, Pak. Dia Nggak ingat. Kayaknya warga Trikali ya, Pak, karena bagian kota juga, Pak. Oke, harus yakin ini karena nanti kan bisa ini. Kalau misalnya besok lusa, ya who knows ya, besok lusa ada semacam sorry to say, mungkin semacam kompetisi tentang jurnalis yang peduli dan itu ada yang menarik, pasti akan dijadikan perhatian ya. Oke, dari Tribun Timur kita di. Oke. Ada lagi teman-teman sekalian? Ini karena memang untuk forum. Oh, tapi kayaknya kalau di Maros enggak ada, jadi satu calon nih. Iya. Tapi kalau mau aja. Juti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Haris dari balinews.com. Kebetulan saya banyak berkunjung biasa di desa. Jadi kemarin biasanya kami hanya banyak berinteraksi dengan kepala desa terkait dengan program inklusi ini. Apalagi di Maros ini desa sekitar 12 ya masuk desa inklusi. Dan maksud saya karena kebetulan di salah satu desa juga dipercayakan selaku kelompok konstituen
yang dibentuk oleh Yayasan Bakti ini. Jadi biasanya kalau di desa itu kan Pak ada namanya pembahasan anggaran atau perencanaan. Jadi selaku juga di media kami juga biasa memberikan masukan kepada kepala desa untuk bagaimana ini tahun-tahun yang banyak menggunakan atau yang tidak terlalu atau termasuk disabilitas itu supaya bagaimana ini peningkatan kapasitas bisa dianggarkan juga di desa. Apalagi di salah satu desa yang saya berdomisili itu adalah salah satu desa inklusi. Desa apa namanya Pak? Desa Bori Masunggu Pak. Bori Masunggu. Oke. Biasa beliau ini itu sering mendampingi kami di sana. Di lain daripada Profes selaku jurnalis, saya juga berperan di sana selaku pendamping, selaku kelompok student. Jadi itu biasa kami masukkan kepada pemerintahan desa untuk penganggaran inklusi ini supaya bagaimana kelompok-kelompok tertentu yang rentan ini ada khusus banyak untuk peningkatan kualitasnya. Seperti itu kami di desa itu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dituliskan di media tak? Biasanya Berita. saya tuliskan Pak Kolara kegiatan kegiatan perencanaan desa itu. Ada link-link yang bisa dicek untuk kemudian panitia. Saya cek Pak apakah Tapi ada gitu? Ada itu. Oke. Beliau pernah melaksanakan kegiatan di salah satu kecamatan. Saya sempat tuliskan ini Pak. Iya, good. Oke. Terima kasih banyak Pak. Dari nama medianya Valid News. Valid. V. Oh, oke. Hah? Badik. Wih, mengerikan. Perkenalkan saya Bakri. Dari CNN Indonesia. Oh, oke. Mohon maaf sebelumnya Pak karena saya baru bergabung di forum ini dan tidak mengikuti dari awal. Terus saya juga tidak ikut pelatihannya. Tapi dari sisi jurnalistik mungkin teman-teman tadi sudah berbicara bagaimana polanya segala macam. Saya mengerti bahwa sebenarnya tanpa disuruh pun kita sudah meliputi itu Pak. Jauh sebelum mungkin ada program inklusi di Maros ini, saya waktu masih bergabung di Detikcom itu pernah viral sampai ke Jokowi Pak. Saya liput jembatan yang terputus yang kemudian memutus akses 3 dusun di Topok Bulu. Dan alhamdulillah itu sampai dikomentari oleh Presiden Jokowi di zaman itu. Nah, artinya bahwa tanpa forum ini pun, tanpa forum forum media ini pun sebenarnya teman-teman sudah menulis ini, sudah konsen sejak awal untuk memperhatikan hal-hal yang sifatnya seperti ini karena memang kan ini human interest Pak. Bagian dari tugas kita sebagai jurnalis untuk mengangkat itu. Nah, permasalahannya mungkin di forum ini kita ingin menunjukkan sisi positifnya, bukan hanya sekedar mencari kesalahan pemerintah. Kalau mungkin dulu saya menulis tuh ini pemerintah abai karena tidak membangun jembatan apa segala macam, pemerintah abai karena tidak melindungi masyarakatnya. Nah, ini yang kita mau bahwa pemerintah juga sudah hadir di situ dan sudah ada yang sifatnya bernilai positif di kasus itu gitu. Nah, mungkin kedepannya saya berharap forum ini mungkin teman-teman Bakti juga bisa menyampaikan ke kita dari 12 desa yang didampingi itu, beri kami contoh kasus yang sifatnya bisa menginspirasi masyarakat luas sehingga kita bisa tulis lebih mendalam. Misalnya kisah-kisah inspiratif apa gitu kan yang intinya itu tidak menyalahkan siapa-siapa lagi. Tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan lingkungan, tapi lebih kepada inspirasi buat orang. Pada saat membaca itu mereka terinspirasi, oh ini kisahnya enak, bagus gitu, bisa menjadi motivasi buat mereka. Mungkin itu aja. Jadi saya harapnya teman-teman Bakti, pendamping di desa ini bisa lebih memberikan data Pak, data yang mana nih yang perlu diangkat. Yang mana yang bisa menjadi inspirasi buat masyarakat luas dan mau dimediakan. Mungkin seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.